Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Ihya Ulumuddin, masih membahas tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Kita telah sampai kepada as-sinfus tsani, yaitu asnaf yang kedua, itu adalah al-masakin. Wal miskin, adapun orang miskin, huwa, dia adalah alladzi, orang yang la yafi, yang tidak mencukupi, takhluhu, pemasukannya, bi kharjihi, dengan pengeluarannya. Jadi lebih banyak pengeluarannya daripada pemasukannya. Faqat yamliku, terkadang seorang dia ini memiliki alfa dirhamin, 1000 dirham, wahwa miskin, dan dia adalah orang miskin. Jadi boleh jadi seorang tadi memiliki 1000 dirham, tetapi dia masih masuk dalam kategori miskin, karena pengeluarannya itu lebih banyak daripada pemasukannya. Misalnya dia adalah seorang kiai yang memiliki anak banyak dan dia memiliki santri yang banyak, yang mana seluruh santrinya itu ditanggung semua makannya tadi ditanggung oleh kiai tadi. Maka 1000 dirham tadi itu tidak mencukupinya, sehingga dia masih tergolong kategori miskin. Waqad la yamliku, dan terkadang seorang enggak memiliki illa fa'san, kecuali satu kapak saja, wahablan, dan tali, wa huwa ghani, dan dia adalah orang kaya. Jadi terkadang seorang hanya punya satu kapak dan tali, tetapi dia tergolong orang kaya. Misalnya dia adalah seorang diri yang dia ini enggak memiliki anak dan istri. Dia enggak punya anak dan istri. Kemudian dia gunakan kapak tadi untuk mencari kayu bakar, dan kapak dan talinya tadi dia gunakan untuk mencari kayu bakar, dan hasil daripada penjualan kayu bakar tadi itu melebihi daripada kebutuhannya, sehingga dia termasuk dalam kategori orang kaya. Jadi boleh jadi orang tadi memiliki 1000 dirham tetapi dia masih tergolong miskin, dan boleh jadi seorang itu hanya memiliki satu kapak dan tali tetapi dia tergolong kaya. Jadi miskin tidaknya itu bukan dilihat dari hasilnya, tetapi apakah hasilnya tadi itu mencukupi dirinya atau keluarganya atau tidak. Nah, dilihat dari situ. Wa tuwairatu, dan adapun rumah, allati yaskunuha, yang dia tinggali, wa thawbu, dan pakaian, allati yasturuhu, yang menutupinya, ala qadri halihi, atas kadar keadaannya, itu la yaslubuhu, itu tidak mencabutnya ismal miskin, dari nama atau status miskin. Jadi rumah yang dia tinggali dan pakaian yang dia pakai itu enggak mengeluarkan dari status miskin, karena pakaian dan rumah itu adalah kebutuhan pokok. Wakada, begitu juga tidak mengeluarkannya dari status miskin athathul bait, dia memiliki perabot rumah. Akni, yang aku maksud perabot rumah itu adalah ma yahtaju ilaihi, perabot-perabot rumah yang dia butuh kepadanya. Wadzalika, yang demikian itu, perabot rumah tadi itu mimma yaliku bihi, itu termasuk perabot yang cocok dengannya. Jadi perabot rumah yang memang dia butuh kepada perabot itu, maka perabot rumahnya yang dia miliki itu enggak mengeluarkan dirinya dari status miskin. Wakada, begitu juga
Kutubul fikhi, kitab-kitab fikih itu la tukhrijuhu, itu enggak mengeluarkannya anil maskanati, dari status miskin. Jadi dia memiliki kitab-kitab fikih yang banyak. Nah, kitab-kitab fikih yang dia miliki itu enggak mengeluarkannya dari status miskin. Wa idza lam yamlik siwal kutub, dan apabila dia tidak memiliki selain kitab-kitab tersebut, fala talzamuhu, maka tidak wajib baginya shadaqatul fitri, bayar zakat fitrah. Jadi kalau dia tidak punya apa-apa kecuali hanya memiliki kitab-kitab tadi, maka dia enggak wajib menjual kitab-kitab tersebut untuk bayar zakat fitrah. Wa hukmul kitab, dan adapun hukumnya kitab-kitab tadi, itu hukmu thawb, itu hukumnya seperti pakaian. Wa athathil bait, dan hukumnya seperti perabot-perabot rumah. Fa innahu, sesungguhnya dia itu muhtajun ilaihi, butuh kepada itu. Lakin yang bagi, akan tapi ayah tato, hendaknya seorang berhati-hati fi fahmil hajati bil kitab, di dalam memahami kebutuhan terhadap kitab. Fal kitabu, adapun kitab itu muhtajun ilaihi, dibutuhkan itu li salasati aghrad, karena 3 tujuan. Jadi kitab itu dibutuhkan karena 3 tujuan. Yang pertama at-ta'limu, kitab tadi untuk mengajar. Kemudian yang kedua wal istifadatu, untuk ngambil faedah, nambah wawasan, nambah ilmu. Yang ketiga adalah watafarruj bil muta'alaah, yaitu untuk bersenang-senang. Tafarruj ini untuk bersenang-senang, berlapang-lapang, bil muta'alaah, dengan untuk dibaca. Jadi kebutuhan kepada kitab itu terbagi kepada 3 tujuan. Yang pertama, kitab tadi digunakan untuk mengajar, untuk taklim. Yang kedua, kitab tadi digunakan untuk istifadah, nambah wawasan, nambah ilmu. Yang ketiga, kitab tadi dimiliki karena untuk bersenang-senang dengan membacanya. Amma hajatut tafarruj, adapun hajat bersenang-senang dengan kitab, fala tu'tabaru, maka itu enggak dianggap. Kaktina ikutubil asy'ar, seperti memiliki atau mengkoleksi kitab-kitab syair-syair, wa tawarikhil akhbar, dan cerita-cerita tarikh, wa amsali dzalika, dan semisal itu semua. Mimma, itu semua termasuk kitab-kitab la yanfa'u, yang enggak memberi manfaat, fil akhirah, di akhirat, wala yujdi, dan tidak bermanfaat, fit dunya, di dunia, illa, kecuali mujarradat tafarruj, hanya sekedar berlapang-lapang, wal istinas, dan bersenang-senang. Fahadha, maka kitab ini itu yuba'u, dijual, fil kafarah, di dalam membayar kafarah, wa zakatil fitri, dan zakat fitrah. Wa yamna'u, dan kitab-kitab tersebut itu mencegah ismal maskanah, yaitu dari status miskin. Jadi kalau dia masih memiliki kitab-kitab tersebut, dia masih masuk dalam kategori orang kaya. Kemudian wa amma hajatut ta'lim, adapun kitab tadi dimiliki karena kebutuhan taklim, untuk mengajar. In kana li ajlil kasbi, jika kitab tersebut itu dimiliki tadi tujuannya adalah untuk kerja. Kal mu'addib, seperti dia adalah seorang pendidik. Wal mu'allim, seorang ustadz, seorang kiai. Wal mudarris, dan seperti guru. Bi ujratin, dengan upah. Fahadhihi alatuhu, maka kitab-kitab tersebut itu adalah alatnya untuk dia kerja. Fala tuba'u, maka kitab-kitab tersebut itu enggak dijual, fil fitrati, digunakan untuk bayar zakat fitrah, karena kitab-kitab tersebut itu adalah alat dia untuk bekerja. Keadawatil khoyat, seperti perabot-perabot atau alat-alat untuk menjahit. Wasairil muhtarifin, dan seluruh orang-orang yang bekerja.
Wa in kana yudarrisu, dan jika adanya dia itu mengajarnya tadi lil qiyam bi fardil kifayah, untuk melaksanakan fardu kifayah, fala tuba'u aidon, maka kitab-kitab tersebut itu enggak dijual juga. Wala yaslubuhu, dan kitab-kitab tersebut itu enggak mencabutnya dzalika, wala yaslubuhu dzalika, dan kitab-kitab tersebut enggak mencabutnya dari ismal miskin, dari status miskin, li'annaha hajatun muhimmatun, karena kebutuhan kepada kitab tersebut itu adalah hajat yang penting. Jadi kalau kitab-kitab yang dimiliki itu adalah untuk kebutuhan kerja, misalnya seperti seorang ustadz, kiai yang harus ngajarnya tadi dengan kitab, maka kitab-kitab tersebut itu tidak dijual untuk bayar zakat fitrah, karena kitab-kitab tersebut itu adalah alat untuk kerjanya. Nah, mungkin saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.